Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anugrah Z dengan NPM 2435107555 dari kelas 3C. Baik, tujuan pembuatan video ini adalah untuk membahas dua materi dari mata kuliah grafik komputer tentang share dan reflection. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang share. Share atau transformasi geser adalah transformasi linear yang mengubah bentuk suatu objek dengan cara menggeser satu bagian dari objek tersebut sejajar terhadap bagian lainnya tanpa mengubah luas atau arah sumbu utama. Dalam bidang dua dimensi, share bisa diartikan sebagai transformasi yang mempertahankan satu sumbu tetap namun menggeserkan titik pada arah sumbu lainnya secara proporsional terhadap jarak dari sumbu tetap. Misalnya nih, share terhadap sumbu X, titik yang bergeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan nilai Y dan X-nya. Share terhadap sumbu Y, titik bergeser ke atas atau ke bawah sesuai dengan nilai X-nya. Baik, adapun bentuk umum matriks share seperti yang dilayarkan pada PPT ini, di share 1 untuk K untuk X, selanjutnya K untuk Y yaitu 1, dimana faktor share terhadap sumbu X, faktor share terhadap sumbu Y. Baik, rumus koordinat hasil transformasi jika titik awalnya P, X, Y, maka hasilnya harus P aksen, X aksen, dan Y aksen sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan 1 K untuk X, K untuk Y 1, X, Y, sehingga X aksen X tambah K untuk X dikali Y, Y aksen Y ditambah K nilai Y, K untuk Y dikali X. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui persegi panjang pada bidang koordinat memiliki titik sudut sebagai berikut. Titik A yang bernilai 1,1, titik B yang bernilai 5,1, titik C yang bernilai 5,3, titik D yang bernilai 1,3. Bangun tersebut mengalami transformasi share terhadap sumbu X dengan faktor SHX sama dengan 1,2. Baik, untuk mengerjakan soal ini saya tidak menggunakan rumus koordinat transformasi, tapi saya lebih menggunakan matriks. Baik, saya akan mengerjakannya dulu, lalu saya akan menjelaskannya. Baik, karena SHX telah memiliki nilai, maka kita akan mengubahnya SHX dengan nilai 1,2. Maka untuk mencari titik-titik A, B, dan C dan D, kita menggunakan yang ini. Baik, saya akan mengerjakannya, lalu saya akan menjelaskannya.
Baik, inilah hasil akhir dari transformasi share terhadap sumbu X dengan faktornya 1,2. Yang pada awalnya kita mengali baris dengan kolom. Setelah ditentukan lalu kita kalikan. Setelah kita kalikan lalu kita jumlahkan dengan penambahan. Dan hasil akhirnya kita mendapati titik A yaitu yang bernilai 2,2,1. Untuk titik B dengan nilai 6,2,1. Untuk titik C kita mendapatkan 8,6,3, dan untuk nilai D kita mendapatkan 4,6,3. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal berikutnya. Baik, saya akan melanjuti soal berikutnya, yaitu mencari transformasi share terhadap sumbu Y dengan faktor SH nilai Y-nya yaitu 1,2. Baik, untuk titik sebelumnya masih sama saja, cuman pada soal ini kita disuruh untuk mencari terhadap sumbu Y-nya. Baik, saya akan mengerjakannya lalu saya akan menjelaskannya. Setelah saya mengerjakan tugasnya, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Baik, untuk langkah pertama kita menggunakan rumus ini, yang dimana SHY itu sudah bernilai 1,2. Selanjutnya kita memasukkan nilai SHY-nya kepada rumus. Selanjutnya titik-titik pada nilai A, B, dan C kita masukkan seperti ini. X pada sumbu X pada di atas dan sumbu Y yang berada di bawah.
Untuk perkaliannya baris kali kolom. Untuk seterusnya, baik setelah dilakukan perkalian, maka kita menjumlahkannya, yang dimana ini adalah hasil perkalian. Setelah dikalikan, kita mendapatkan hasil. Hasil dari perkalian akan kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai titik yang baru, yang dimana hasil perjumlahan dari beberapa perkalian ini menghasilkan titik, yang mana ini merupakan titik A, ini merupakan titik B, dan ini merupakan titik C, dan ini merupakan titik D, yang dimana titik A memiliki 1,2,2. Selanjutnya titik B memiliki nilai 5,7, untuk C memiliki nilai 5,9, dan nilai D memiliki 1,32. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu reflection. Reflection adalah transformasi linear yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap garis dalam 2 dimensi atau bidang dalam 3 dimensi tertentu. Ciri khasnya, bentuk dan ukuran objek tetap sama, orientasi atau arah objek terbalik seperti melihat pantulan cermin. Inti konsepnya, reflection membalik posisi objek terhadap garis atau bidang tertentu. Jarak ke garis pantul tetap sama, hanya arah yang berlawanan. Ukuran bentuk sudut tidak berubah, tetap kongruen. Orientasi berubah, misalnya dari searah jarum jam menjadi berlawanan. Definisi matematisnya, dalam bidang 2 dimensi, reflection berarti setiap titik dipetakan menjadi titik baru yang berjarak sama dari garis pantul, namun berada pada sisi yang berlawanan. Matriks refleksi tergantung pada garis pantul yang digunakan, misalnya terhadap sumbu X, transformasi X refleks yaitu 1, 0, 0, min 1, terhadap sumbu Y, min 1, 0, 0, 1, terhadap Y untuk X yaitu 0, 1, 1, 0. Baik, saya akan membuat contoh soal terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, reflection sederhana transformasi yang memantulkan setiap objek terhadap garis atau bidang tertentu sehingga menghasilkan bayangan cermin dari objek tertentu. Sumbu X 0 derajat, 1, 0, 0, min 1, bayangan di bawah. Sumbu Y 90 derajat, min 1, 0, 0, 1, bayangan di kiri. Garis Y untuk X 45 derajat, 0, 1, 1, 0, titik saling tukar koordinat. Dan yang terakhir, garis Y untuk min X, min 45 derajat, 0, min 1, min 1, 0, tidak, titik saling tukar tanda dan posisi. Baik, saya akan memecahkan soal yang dimana 4 titik pada bidang kartesius A 2,1, B 4,3, C 6,1, dan D 4,-2. Tentukan hasil pencerminan keempat titik terhadap sumbu X menggunakan matriks transformasi. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari contoh soal yang saya cari, dimana keempat titik tersebut terhadap X menggunakan matriks. Saya akan
Baik, saya akan menjelaskan dari mana jalan-jalan untuk mendapatkan titik pada A, B, dan C. Baik, untuk langkah awalnya kita menggunakan rumus yang sudah ditentukan oleh soal. Selanjutnya kita memasukkan rumus tersebut, lalu kita implementasikan menggunakan titik-titik pada soal. Lalu untuk mencari perkaliannya yaitu baris kali kolom, maka kita mendapatkan semua perkalian di sini. Setelah kita mendapatkan perkalian, lalu kita jumlahkan dengan pertambahan, dimana ini adalah penjumlahan hasil perkalian. Nah, dan hasil akhirnya mendapatkan titik-titik pada sumbu X terhadap sumbu X menggunakan matriks transformasi, yang dimana titik A bernilai 2, min 1, titik B memiliki nilai 4, min 3, titik C memiliki titik 6, min 1, dan titik D memiliki nilai 4,2. Baik, selanjutnya kita memasuki contoh soal yang kedua, yaitu tentukan hasil pencerminan keempat titik terhadap sumbu min X menggunakan matriks transformasi. Baik, perbedaan rumus antara sumbu X dan sumbu Y terdapat pada rumus awalnya, yaitu min 1. Kalau pada sumbu X, min 1-nya berada di bawah. Baik, kita akan menyelesaikan soal kedua, yaitu mencari titik terhadap sumbu X menggunakan matriks. Baik, saya akan mengerjakannya, lalu saya akan menjelaskannya.
Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mencari titik terhadap sumbu Y, yang dimana kita menggunakan rumus yang setelah ditentukan. Lalu kita mengimplementasikan menggunakan titik-titik yang ingin melakukan pencerminan. Langkah awalnya kita masukkan rumus. Setelah memasukkan rumus, kita masukkan titik-titik yang ada pada soal, yang dimana titik A, B, C, dan D. Selanjutnya kita melakukan perkalian. Untuk perkaliannya kita menggunakan baris kali kolom. Baik, ini adalah hasil dari perkalian matriks baris kali kolom. Setelah dilakukannya perkalian, langkah selanjutnya kita melakukan penjumlahan dari hasil perkalian. Ini adalah hasil perkalian dari setiap baris kali kolom pada matriks. Setelah dikali, kita lakukan penjumlahan dengan menggunakan tambah. Lanjut, langkah terakhir kita menghasilkan hasil penjumlahan, lalu kita menentukan titik-titik terhadap titik A, B, dan C. Terdapat titik A yaitu bernilai min 2,1. Untuk titik B terdapat min 4,3. Untuk titik C terdapat min 6,1. Dan untuk titik yang terakhir yaitu titik D mendapat nilai min 4, min 2. Baik, cukup sekian hasil dari menjelaskan materi materi share dan reflection. Saya minta maaf apabila ada kurang jelas dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.